Marilah kita ikuti pembahasan latihan 7.1. Latihan 7.1. Pada tanggal 5 Oktober 2010, PT Andika menjual barang dagangan secara kredit seharga 15 juta kepada PT Andini dengan termin 210N30, yang artinya adalah bila transaksi ini dibayar dalam waktu 10 hari, maka akan mendapat potongan 2%, dan transaksi ini harus dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Pada tanggal 8 Oktober 2010, PT Andini mengembalikan barang dagangan yang rusak seharga Rp1.800.000. Pada tanggal 14 Oktober 2010, PT Andini membayar seluruh utangnya kepada PT Andika. Diminta, buatlah jurnal dalam pembukuan PT Andika untuk mencatat transaksi-transaksi di atas, dengan asumsi PT Andika menggunakan sistem persediaan perpetual. Pada tanggal 5 Oktober 2010, PT Andika menjual barang dagangan secara kredit seharga 15 juta kepada PT Andini dengan termin 210N30, yang artinya adalah transaksi ini bila dibayar dalam waktu 10 hari akan mendapat potongan 2%, dan transaksi ini selambat-lambatnya harus dibayar dalam waktu 30 hari. Dimisalkan HPP-nya adalah 50%. HPP adalah harga pokok penjualan. Transaksi ini merupakan transaksi penjualan secara kredit bagi PT Andika. Di dalam sistem periodik akan kita catat piutang usaha debit karena piutang bertambah dan penjualan kredit. Semuanya sebesar 15 juta. Di dalam sistem persediaan perpetual terdapat dua jurnal, yaitu jurnal yang pertama adalah sama seperti dalam sistem persediaan periodik, piutang usaha debit dan penjualan kredit sebesar 15 juta. Dan jurnal yang kedua adalah untuk mencatat harga pokok penjualannya, di mana harga pokok penjualan akan dicatat di sisi debit dan persediaan barang dagang di sisi kredit, yaitu sebesar 7.500.000. Selang 3 hari kemudian, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2010, PT Andini mengembalikan barang dagangan yang rusak seharga Rp1.800.000. Transaksi ini merupakan transaksi retur penjualan bagi PT Andika. Di dalam sistem persediaan periodik akan kita buat jurnal sebagai berikut. Karena mengembalikan barang dagangan, maka piutang usaha berkurang. Piutang usaha berkurang akan kita catat di sisi kredit sebesar Rp1.800.000, dan akun tandingannya adalah kita catat di debit, retur penjualan dan pengurangan harga sebesar Rp1.800.000. Untuk pencatatan sistem persediaan perpetual, kita catat dua jurnal. Yang pertama sama dengan pada pencatatan sistem persediaan periodik, yaitu retur penjualan dan pengurangan harga. Kita catat di debit sebesar Rp1.800.000 dan kreditnya piutang usaha sebesar Rp1.800.000. Kemudian kita mencatat juga persediaan barang yang kembali lagi, jadi kita masukkan lagi ke persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang akan kita catat di debit dan kreditnya adalah harga pokok penjualan, yaitu sebesar Rp900.000 atau sebesar 50%-nya, karena sudah ditentukan HPP-nya adalah 50%. Pada tanggal 14 Oktober 2010, PT Andini membayar seluruh utangnya kepada PT Andika. Transaksi ini merupakan transaksi penerimaan piutang dengan potongan. Dengan kronologi, transaksi adalah sebagai berikut. Tanggal 5, penjualan sebesar 15 juta. Atau dalam ribuan 15.000. Kemudian tanggal 8, retur sebesar 1.800.000. Jadi
transaksinya tinggal 13.200. Jadi PT Andini membayar dalam masa potongan karena transaksi tanggal 5 dan dibayar tanggal 14, yaitu dibayar dalam waktu 9 hari. Customer dapat potongan 13.200 dikali 2%, sama dengan 264. Yang dibayar customer adalah 13.200 dikurangi 264, yaitu 12.936. Menurut sistem persediaan periodik, akan kita buat jurnal sebagai berikut. Piutang usaha akan berkurang, yaitu sebesar 13.200. Kemudian, kas menerima 12.936 yang akan kita catat di debit. Kemudian, potongan penjualannya adalah sebesar 264. Kita catat juga di sisi debit. Piutang usaha berkurang kita catat di sisi kredit sebesar 13.200. Sistem persediaan perpetual juga dicatat sama seperti sistem persediaan periodik.